ibu-ibu punya peluang masuk surga mencontoh seorang sahabiyah. Sahabiyah yang dijuluki dengan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini mendapatkan julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ar-Rumaisa. Ar-Rumaisa ini namanya siapa? Ada yang kenal enggak? Ada yang kenal enggak? Julukan beliau Ar-Rumaisa. Kunyah beliau adalah Ummu Sulaim. Karena namanya Sulaim. Beliau punya anak bernama Anas bin Malik. Sering disebut juga dengan Ummu Anas. Beliau punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kita kenal banget. Karena beliau adalah khadimu Rasulullah SAW, pembantunya Rasulullah SAW. Siapa namanya? Hah? Ada bu yang kenal? Ada yang kenal? Siapa namanya? Ini mau masuk surga kan nih? Ini masuk surga nggak kenal sama penduduk surga? Namanya adalah Suhailah. Namanya Suhailah bintu Milhan. Seorang wanita agung, seorang yang memiliki catatan di dalam sejarah Islam, satu-satunya wanita di dunia ini yang memiliki mahar pernikahan paling mahal. Mahar pernikahannya paling mahal dan paling berat. Apa? Siapa tuh yang bangun candi? Nyi Jonggrang. Roro Jonggrang. Suruh ngebangunin apa? Candi berapa banyak? 1000 candi. Kalah, lewat. Ini lebih berat nih. Lebih mahal. Dan barangkali sampai sekarang belum ada wanita yang memiliki mahar seperti Suhailah, seperti Ummu Sulaim ini. Dan apa gerangan yang menyebabkan beliau ini tercatat sebagai seorang wanita penduduk surga? Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, Inni ra'aitur Rumaisa fil jannah. Saya melihat Rumaisa berada di dalam surga. Saya melihat Ummu Sulaim berada di dalam surga. Seorang wanita yang luar biasa. Ketika beliau adalah seorang wanita yang berasal dari golongan Ansor, masuk ke dalam Islam, memeluk ajaran Rasulullah SAW. Dikala itu suaminya sedang tiada, sedang bepergian dalam niaga. Ummu Sulaim mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia menyimpan imannya baik-baik, dia rawat imannya baik-baik sambil menunggu sang suami pulang. Beliau mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri, mengatakan bahwasanya tidak pernah saya menemukan satu hari melewati satu hari yang paling bahagia setelah aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan aku kemudian pulang ke rumahku sambil menunggu kepulangan suamiku, bukan untuk menutupi kabar gembira itu, tetapi beliau bertujuan untuk mendakwahi suaminya. Nih bu, ibu-ibu kalau punya ilmu, habis pulang majlis taklim, jangan diem-diem aja. Suaminya diingetin, diajak diskusi sambil makan berdua. Ya, tadi ibu ikut ngaji di masjid, Masya Allah, bagus ya, ada ilmu. Ternyata ada suatu keutamaan ya, kalau ngasih nama anak itu harus menggunakan nama-nama Asmaul Husna, atau menggunakan nama-nama sahabat, atau menggunakan nama-nama para nabi. Jadi anak kita ya, besok nih yang kedua, jangan pakai nama pemain bola lagi ya. Cukup nomor 1 namanya Muhammad Ronaldo. Besok kita ganti, namanya siapa? Saad. Wah, namanya siapa lagi? Ibrahim. Kan begitu, betul nggak? Ini orang tua zaman sekarang nih, saking cinta sama artis. Aduh, digabung-gabungin artis Korea sama artis apa? Bukan sama artis, sama sahabat. Aduh, repot pak. Sekarang saya bukan apa-apa kalau di dunia masih enak dipanggilnya, ntar di akhirat manggilnya bingung. Muhammad Ronaldo, ya Allah. Itu kata malaikat, ente ikut Muhammad apa ikut Ronaldo nih? Kalau amalannya kayak Nabi Muhammad nggak apa-apa, ikut ke Zumratul Anbiya. Tapi kalau amalannya nggak jelas, ya Allah, ikut barisnya sama Ronaldo. Ini juga masih dipertanyakan, Ronaldo Brazil apa Ronaldo Portugal? Ya kan, kalau Ronaldo Brazil udah gemuk,
orang Portugal kurus. Ditanyain lagi. Nah, ini kadang ibu-ibu di rumah itu kadang jadi wanita itu eksklusif. Habis gimana Ustaz ya? Mau dikasih tahu takut bapaknya kesinggung. Sekarang saya pakai jilbab lebaran dikit aja diprotes. Itu kenapa sih jilbab lebar udah kayak hordeng? Kan gitu. Pelan-pelan perubahan. Ibu harus pintar. Saya belum lama ini nggak tahu nih apa bersama dengan musim hujan ya. Banyak WA yang masuk ke dalam WhatsApp saya, ke handphone saya itu rata-rata ibu-ibu. Ada kasus 3-4 orang yang konsultasinya itu bahas perceraian. Dan saya selalu mempersulit mereka untuk menjatuhkan perceraian itu. Yang terakhir semalam nih, sampai saya bilang, Ustadz, intinya nih Ustadz, setuju nggak kalau saya cerai? Nggak setuju, saya bilang. Loh kenapa? Saya bilang, Bu, bagaimanapun juga itu perceraian harus dihindari. Saya udah menyampaikan nih, saran saya nih, secara syar'i, secara fikihnya seperti apa, aturan undang-undangnya seperti apa, sebaiknya seperti apa, mediasi seperti apa. Saya bilang, saya bukan mediator, saya bukan pengadilan agama, saya cuma memberikan nasihat kepada ibu. Kalau ibu ada masalah dengan suami, tolong sampaikan permasalahan itu kepada keluarga suami. Jangan menyampaikan permasalahan suami ibu kepada keluarga ibu, tidak akan selesai masalahnya. Yang kedua, saya minta untuk istikharah, sholat istikharah sepanjang malam. Hari ini sholat istikharah, besok sholat istikharah. Yang kedua, ibu puasa, tahajud, perkuat zikirnya, minta sama Allah, doakan suami. Kalau suami ibu tukang marah, doakan supaya suami ibu juga jangan jadi orang tukang marah. Ibu, ini wanita-wanita hebat di dunia ini. Kalau ingin meniru seorang wanita yang hebat, tirulah Ummu Sulaim Ar-Rumaisah. Beliau ketika suaminya datang, Bu, kembali lagi ke cerita, pulang berniaga, beliau sabar, duduk, siapkan makanan, minuman, disaji. Kalimat pertama kali yang keluar dari beliau mengatakan apa? Saya telah bersyahadat, bersaksi dengan Muhammad SAW. Wah, kaget. Ini karena orang Madinah saat itu semuanya belum masuk Islam. Di pinggiran-pinggirannya masih banyak yang belum masuk Islam. Dan orang pertama yang membawa Islam ke Madinah saat itu adalah Mus'ab bin Umair. Suaminya marah. Asabbati an dini abaiku ajdadik. Apakah engkau sudah keluar dari agama nenek moyangmu? Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Ummu Sulaim Ar-Rumaisah, yang julukan disebut dengan Ar-Rumaisah Ummu Anas, diusir dari rumahnya. Apa kata suaminya? Kalau engkau masih ingin melihat wajahku, maka hendaklah engkau kembali ke agama nenek moyangmu. Tapi ternyata Rumaisah lebih memilih agama Muhammad SAW. Beliau keluar dari rumah suaminya, mencari penghidupannya sendiri, membangun rumah tangganya sendiri dengan anak-anaknya. Yang ternyata anak-anaknya ini diantara anak-anak yang soleh. Ada Umair, ada Anas, ada Sulaim, dan di antara anak yang paling diberkahi adalah Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau adalah wanita pertama yang datang ke rumah Rasulullah SAW dan membawa anak kecilnya yang bernama Anas. Ini Bu, kita kalau punya anak, dekatkan dengan ulama, dekatkan dengan orang-orang soleh. Punya anak jangan dikerem di rumah. Udah tenang di rumah, ada gadget, ada handphone, ada iPad, ada komputer, wifi nyala, tenang deh. Daripada di luar narkoba, pergaulan gak jelas, anak di rumah aja udah. Main game terserah. Bukan itu solusinya. Dan juga bukan kemudian kita lepas anak-anak kita di luar. Kita ajak mereka, kenalkan mereka dengan para ulama. Anas bin Malik dalam riwayat ketika dibawa ke rumah Rasulullah, usianya masih 7 tahun, masih 8 tahun. Diserahkan oleh sang ibunda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, haza Anas. Bahkan dalam riwayat dikatakan haza Unais. Ada panggilan kecil. Ada panggilan kecil. Haza Unais ibnun li, anak saya. Liyakhdumuka fi baitik. Dialah yang akan membantumu di rumahmu. Coba nih, gimana nggak berkah nih perempuan? Gimana nggak berkah nih ibu? Anaknya diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima, dan kemudian tangan Rasulullah diletakkan di atas kepala Anas, mengatakan, Allahumma aktsir waladahu wa malah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak orang ini, Anas bin Malik.
wa tawwil umrahu, dan perpanjanglah umurnya. Dan ternyata benar, Bu. Anas ini anaknya banyak dan umurnya panjang. Sampai beliau itu ketika di Mekah umurnya sudah melewati 100 tahun, beliau takut kalau beliau bermaksiat, kemudian beliau ikut dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi ke Taif, tinggal di Taif supaya beliau khawatir tidak mengerjakan maksiat di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Anas bin Malik tumbuh menjadi anak yang dewasa, bekerja dengan Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW, dan tetaplah ibunya seorang Rumaisah, seorang Ummu Sulaim, yang saat itu statusnya menjanda dan tidak sepi didatangi orang yang ingin melamar beliau. Dan yang melamar saat itu masih banyak mereka yang belum memeluk Islam, menawarkan harta benda yang demikian banyaknya, tetapi beliau mengatakan tidak, maharku bukan itu. Kalau kamu ingin menikah denganku, maka maharku adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semua orang yang melamar beliau tidak ada, kecuali satu orang saudagar kaya di Madinah, yaitu Thalhah bin Ubaidillah tadi. Abu Thalhah bin Ubaidillah, beliaulah yang kemudian masuk menjadi suami dari siapa? Dari Ummu Sulaim ini, dan kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thalhah sendiri ketika menikah, Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim, mendapatkan keberkahan. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan dari iman kalian sampai kalian mampu menginfakkan sesuatu yang kalian paling cintai dalam kehidupan kalian. Abu Thalhah dengar ayat ini turun bertanya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beliau saat itu punya kebun. Letaknya sekarang kalau di Madinah itu tepat di arah pintu masuk bab Malik Fahd, King Fahd Gate. Kalau ada yang umroh, karena jarang dibuka, itu ada masih tandanya, diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi. Masih ada lingkaran hitam 3. Itu adalah bekas sumurnya Abu Thalhah, yang dimana sumur itu airnya paling enak, dan Rasulullah SAW selalu meminum dari sumurnya Abu Thalhah itu. Ketika mendengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan dari iman kalian sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Abu Thalhah segera keluar dari rumahnya dan kemudian memberikan kebun dan seisinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anfaqtuha lillahi wa li rasulih. Saya infakkan kebun saya ini untuk Allah dan Rasulnya. Itu kebun isinya ratusan pohon, Pak. Omsetnya kalau 1 tahun panen itu bisa sekian ribu dirham. Udah kaya beliau. Tapi karena mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, beliau sebutkan. Dan ini adalah suami dari Rumaisah, suami dari Ummu Sulaim. Ada satu kejadian yang di mana Rasulullah SAW mendoakan kejadian ini sebab karena kesabaran. Saat suaminya pergi berjihad bersama Rasulullah SAW, ada anaknya Rumaisah, adiknya Anas, yang tertimpa demam panas sampai kemudian meninggal. Ketika meninggal malam hari itu, suaminya pun pulang dari berjihad. Anak ini diurus sebagaimana layaknya jenazah. Sebelum jenazahnya dikuburkan, jenazahnya disimpan, disemayamkan. 1 malam itu saja. Kemudian dia menyambut suaminya pulang dengan wajah ceria, dengan dandanan yang sangat mulia yang diberikan dari seorang istri kepada suaminya yang datang dari safar, dari bepergian. Disambut, Pak. Ini istri soleha, Pak. Bu, kalau suami pulang dari mana-mana dia dandan rapih. Suami pulang jam 6 sore, jam 5 sore, dia rapi, jangan pakai dandan seadanya. Mentang-mentang udah biasa nikah udah puluhan tahun, suami pulang pakai dasar udah bolong-bolong. Biasanya pakai jilbab, nikah agak dasar udah bolong-bolong. Model dasarnya kelelawar lagi. Ya Allah, koyok kanan kiri nempel. Suami datang biasanya nyambut, ini kagak, tidur depan TV. Tidur udah kagak bener arahnya. Dilewatin sama anak, diloncatin. Udah kayak gelonggongan. Rumaisah Ummu Sulaim nyambut rapi.
Ibu-ibu kalau ingin menjadi seorang wanita solehah seperti Rumaisah, menyambut suami dengan bersih. Siapin air 3 macam, air putih, teh, kopi. Udah tahu suaminya diabetes, dikasih gituan juga. Suaminya kesinggung. Ini gimana maksudnya mah? Udah tahu saya punya diabetes, dikasih. Disambut Pak, Masya Allah. Suami kalau ditanya Bu, pulang rumah disambut sama senyuman, Masya Allah. Nggak punya duit juga lupa. Abang, Masya Allah, sehat bang, cium tangannya, wangi, kagak kecium bau bawang. Habis nyangin ikan kagak bau, ini kagak. Cium tangan, dicium bau bawang. Itu kening si istri dicium baunya koyo. Dipeluk juga baunya minyak tawon ya. Aduh, kata suami, mendingan bau knalpot nih kalau gini. Bau solar masih enakan dikit. Nih Bu, Ummu Sulaim Bu, nyambut. Padahal lagi apa? Lagi menyimpan duka. Anaknya lagi disimpan, habis dimandiin, udah rapi, tinggal dikuburin doang. Nunggu besok. Tinggal disiapin, besok mau dikuburin. Disambut suaminya dari jihad, disiapkan makan. Beliau berdandan. Enggak bicara yang enggak enak. Ini suami baru duduk, udah ditagih. Bang, besok arisan. Tupperware belum lunas. Itu yang temporary magic jar belum ditanya juga sama tukangnya. Ini suami nih. Udah tanggal 20 ngomongnya begitu aja. Suami belum narik napas. Nih Bu. Ini Ummu Sulaim nih Bu, kita contoh nih Bu. Kalau ingin jadi wanita-wanita ahli surga begini. Sampai kemudian beliau melayani suaminya di malam hari itu. Pagi-pagi Abu Thalha bangun. Sebelum subuh, selesai sholat, sebelum menuju masjid, dipegang tangannya oleh Ummu Sulaim. Ya Abu Thalha, kalau kita minjem sama tetangga satu barang, terus barangnya itu diminta sama tetangga, kita balikin apa enggak? Kata Abu Thalha, celakalah orang yang tidak mengembalikan barang pinjamannya itu. Kalau begitu, anak kita yang merupakan pinjaman dari Allah sudah diambil. Sulaim sudah wafat. Kaget Bu. Itu kok bisa malam hari terlewatkan dengan begitu indah. Abu Thalha tidak teriak, tidak ngamuk, tidak emosi. Beliau bahkan bersegera ke rumah Rasulullah SAW, menceritakan apa yang sudah mereka lalui dan menceritakan tentang kondisi anaknya. Apa doa Rasulullah SAW? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga engkau mendapatkan keberkahan dari Allah di malam hari kalian itu. Dan benar Bu, wafat satu anak kemudian digantikan dengan 10 anak. Yang dimana ke-10 anak itu para syuhada yang kesemuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi para syuhada. Inilah Ummu Sulaim, seorang wanita yang dimana dikatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW tidak pernah mampir ke rumah seorang sahabiyah kecuali rumahnya Ummu Sulaim. Kenapa? Liti binafsiha, karena orangnya ini jiwanya ramah, senang berkhidmat, paling memiliki, paling kuat, inspirasi kebaikannya paling banyak, senantiasa cepat untuk membantu orang-orang. Jadi rumah wanita Ansor yang sering diampiri oleh Rasulullah dan keluarga ini adalah rumahnya Ummu Rumaisah. Anas bin Malik adalah anak beliau dari suami yang pertama, keluarga yang diberkahi. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, Inni ra'aitu Rumaisah fil jannah. Saya melihat Rumaisah di dalam surga. Coba nih Pak, luar biasa.